Assalamualaikum sahabat, jumpa lagi. Kali ini saya akan membawakan cerita panjang dan bersambung. Namun, sebelum saya bercerita, dukung dulu dong dengan subscribe, like, share, dan komen agar saya bersemangat dalam bercerita. Dan jangan lupa ngopi ya. Desa Sendang Laras terletak jauh dari hiruk-pikuk kota. Dikelilingi hutan rimbun yang dipercaya masyarakat menyimpan rahasia kuno, desa itu seakan berada di antara dua dunia, yang terlihat dan yang gaib. Penduduknya hidup sederhana, namun percaya akan kekuatan alam dan tak kasat mata yang kadang menyentuh kehidupan mereka. Di tengah keseharian desa muncullah seorang gadis bernama Alia Rahmani. Usianya baru menginjak 19 tahun, namun sinar wajahnya membuat orang tua menunduk hormat, dan para pemuda sulit berkedip. Alia bukan hanya cantik, ia memiliki aura terang yang membuat suasana sejuk dimanapun ia berada. Anak dari Ustadz Rahman, Alia tumbuh dalam kehangatan ilmu agama dan doa. Seringkali, ia terlihat menyendiri di musola kecil di ujung desa, berzikir pelan sambil menatap langit. Namun kecantikan bukan hanya memikat manusia. Di malam kelam, di balik batu besar yang disebut batu siluman, seseorang mengawasi. Tubuhnya dibalut jubah hitam tua, kulitnya keriput dan matanya menyala merah muda, pertanda bahwa ia tak lagi sepenuhnya manusia. Dialah Ki Surya Geni, dukun tertua yang telah lama menghilang dari peredaran manusia. Hanya muncul dalam cerita warga tentang anak hilang dan hujan yang membawa darah. Ki Surya tak sengaja melihat Alia ketika ia hendak memanggil jin penjaga hutan. Gadis itu berjalan sendirian, membawa keranjang berisi makanan untuk tetangga yang sakit. Langkahnya ringan, namun tanah di bawah kaki Alia seperti tidak berani mengotori dirinya. Ki Surya langsung merasa ada ketertarikan lain di hatinya. Namun bukan cinta, melainkan hasrat kepemilikan dan kekuasaan. Aura gadis itu murni. Cahaya itu bisa menjadi energi, harus menjadi milikku, harus tunduk di bawah ilmunya Surya Geni, gumamnya lirih. Ia pun memulai niat jahatnya. Alia akan menjadi istri kelima, bukan melalui cinta atau pinangan. Ia akan memaksa. Santet, jin dan racun astral akan menjadi alatnya. Namun Ki Surya tak tahu bahwa gadis yang ia incar bukan gadis biasa. Di rumah Alia, seorang pria duduk di sajadah setelah tahajud. Ustadz Rahman merasakan getaran tak biasa dalam ruangan, seolah angin masuk dari arah yang tak memiliki jendela. Ia membuka mata dan memandang keluar. Di kejauhan, di arah pohon besar tempat jin sering muncul, tampak nyala kecil, merah. Bukan api biasa, tapi nyala gaib yang membawa pesan. Alia sedang diawasi, pikirnya. Ustadz Rahman tidak panik. Ia bangkit dan mengambil kotak kayu wangi dari lemari tua. Di dalamnya tersimpan benda pusaka warisan gurunya di pesantren Gunung Lawu. Tasbih Wisesa. Bukan sembarang tasbih, melainkan rangkaian cahaya spiritual yang bisa berubah menjadi pedang emas bila dirapalkan zikir yang tepat. Seminggu kemudian suasana desa berubah. Langit lebih kelabu dari biasanya. Hewan-hewan malam mulai keluar di siang bolong. Warga mulai berbicara tentang mimpi buruk, ular kepala manusia, darah di sumur, dan suara bisikan di telinga saat subuh. Alia pun mulai merasa aneh. Tubuhnya lelah padahal ia tidur cukup. Setiap mimpi menghadirkan sosok berselendang hitam yang berbisik kata-kata asing. Datanglah ke hutan. Bawalah bunga Kamboja, dan nama itu akan menjadi milikmu. Namun gadis itu hanya bersandar pada doa. Ia membaca surah Al-Baqarah, meniupkan ayat kursi di segelas air sebelum diminum, dan meminta ayahnya membimbingnya. Ustadz Rahman tahu, pertempuran spiritual akan segera tiba. Dan musuh kali ini bukan hanya jin biasa, tapi dukun yang menyatu dengan ular kuno bernama Sanga Buana, ular penghisap cahaya. Di kejauhan, Ki Surya mulai menyusun rencana. Bersama Ma Endang sang ahli guna-guna dan Bayu Langit pawang ular muda yang telah dikutuk menjadi penjaga racun astral, mereka memulai ritual pengikatan aura. Tujuannya,
mencabut cahaya dari tubuh Alia dan memasukkan buhul gelap ke dalamnya. Namun tidak semua jin tunduk pada Ki Surya. Jin Lodra sang penjaga lembah gaib mulai ragu. Alia memiliki kekuatan yang bahkan jin pun segan menyentuh. Cahaya itu bukan hanya kekuatan spiritual, tapi bisa merubah alam jin menjadi terang. Bila Ki Surya gagal, Lodra tahu seluruh dimensi gaib akan terguncang. Dan memang, ini bukan sekedar cerita cinta terlarang atau santet biasa. Ini adalah awal dari perang alam antara kesaktian ular dan cahaya tasbih, antara nafsu penguasaan dan keteguhan iman. Bab ini berakhir dengan Alia berdiri di musola kecil, memejamkan mata, berkata pelan, "Ya Allah, jika ini ujian, maka kuatkanlah hatiku. Jika ini godaan, maka lindungilah aku dengan cahayamu." Di balik pohon larangan, Ki Surya menggenggam tulang ular di tangan kiri, tersenyum. "Sebentar lagi, gadis itu akan menjadi ratuku." Malam itu berbeda di desa Sendang Laras. Langit seperti menahan hujan yang tak mau jatuh. Awan kelam bergelayut, memantulkan bias biru kehijauan yang tampak seperti mata raksasa mengintai dari balik langit. Angin tak bertiup, namun dedaunan berguncang, seperti mendengar bisikan yang tak tertangkap telinga manusia biasa. Di sudut barat desa, di balik hutan larangan yang disebut warga sebagai belukar jin kala, Ki Surya Geni melangkah pelan. Tanah di bawahnya mengering tiap kali pijakannya turun. Langkah-langkah itu tidak lagi manusiawi. Baginya, batas antara tubuh dan ruh sudah kabur sejak ia melakukan puasa goib 77 malam di Gua Liang Merah. Dukun tua itu membawa kendi berisi darah ayam hitam, tulang belut, dan racun dari ular hijau berbintik merah. Ia menuju batu bundar raksasa bernama Batu Perut Bumi. Sebuah batu yang dipercaya sebagai gerbang dimensi ular purba bernama Sangabuana, makhluk astral yang dulu dikurung oleh Raja Jin karena terlalu kejam dan memakan ruh manusia murni. Ki Surya berlutut. Di sekeliling batu, ia telah menanam paku tanah kuburan perawan di 8 titik arah kiblat. Setiap paku mengandung buhul mantra pengikat jiwa Alia. Ia mulai membaca mantranya. Suara serak, tidak terdengar seperti bahasa yang dikenal. Lebih menyerupai dentingan racun yang berbisik di telinga jin. Aqua, Nala, Sangabuana, bangkitlah dari tidur dalam perut para leluhur. Izinkan aku menjadi kepalamu. Aku akan beri gadis bercahaya sebagai persembahan. Tanah mulai bergetar. Batu bundar perlahan merekah, seperti telur kadal raksasa yang menetas. Dari dalamnya muncul asap hijau kekuningan, pekat dan lengket, berbau logam dan kematian. Asap itu melingkar seperti kabut yang punya mata. Lalu ia muncul. Kepala ular, besar, bersisik kuning hitam dengan 2 tanduk kecil menyilang di atas pelipisnya. Lidahnya bercabang 4 dan menyemburkan cairan yang langsung melubangi tanah. Matanya merah menyala, bukan merah darah, tapi merah kebencian yang sudah berabad-abad tertahan. Ki Surya tak bentar. Ia mencabut tulang belut dan menusukkannya ke leher sendiri. Darahnya menyembur, namun tak satu pun tetes jatuh ke tanah. Semua terserap oleh kepala ular yang mendekat. Dalam sekejap, ular itu menjalar ke tubuh Ki Surya, melingkar di tulang belakangnya, dan menyatu dengan kepala dukun tua itu. Teriakannya menggema ke dimensi lain. Aku bukan lagi manusia. Aku adalah Geni, penjaga racun astral. Gadis itu milikku. Kini Ki Surya Geni memiliki kepala ular astral yang bisa menyemburkan racun goib. Racun ini bukan hanya melumpuhkan tubuh fisik, tapi juga bisa mengacaukan ruhani dan memutus zikir manusia dari dimensi langit.
Ia menjadi ancaman tak kasat mata, musuh yang tak bisa dihadapi hanya dengan logika manusia. Di alam jin, Jin Lodra mendengar suara itu dan tahu bahwa batas antara dunia manusia dan jin sudah mulai terkikis. Ia menghampiri gua kerajaan jin yang dijaga oleh api tak padam. Para jin tua gemetar, bahkan batu yang tak punya ruh terasa panas akibat kekuatan baru yang dipanggil Ki Surya. Dia memanggil Sanga Buana. Dia bukan lagi sekadar dukun. Dia menjadi penjaga kegelapan, kata Jin Lodra. Kembali ke desa, Ustadz Rahman bangun dari tahajud. Angin berdesir dingin, tapi bukan dingin biasa. Ia membuka jendela dan melihat langit seperti berkedip. Dinding rumahnya mulai memunculkan bercak hitam berbentuk ular. Ia tahu, malam ini kepala ular sudah bangkit. Ustadz Rahman segera mengambil tasbih wisesa dan merapalkan zikir pelindung. Tasbih itu berkilau kuning keemasan, dan salah satu butirnya meletup mengubah air di sekitar menjadi cahaya. Rumah itu seperti dibungkus oleh sinar tak terlihat. Namun ia tahu, pelindung sementara tak cukup. Ia duduk di sajadah dan menuliskan pesan kepada muridnya, Bang Arif, dan menghubungi Bu Nyai Fatimah lewat doa telepati yang diajarkan oleh gurunya. Mereka harus bersiap, karena Ki Surya Geni sudah bukan dukun biasa. Ia adalah makhluk baru yang bisa menembus zikir dengan racun pikirannya. Di tengah ritual, Ki Surya menancapkan tongkat racun ke dalam tanah dan berkata, "Alia, dalam 7 malam, kau akan menjadi istri kelima. Tapi bukan hanya jasadmu yang kupunya. Ruhmu akan jadi penguat kekuatanku." Ia tertawa. Tawa yang menggema dan memecah daun, meretakkan akar, dan membuat bayi menangis di rumah-rumah warga tanpa sebab. Dengan 2 bayangan besar di langit desa, satu berbentuk ular bersinar gelap mengitari desa. Satu lagi berupa pedang cahaya kuning keemasan yang muncul dari arah musola. 2 kekuatan sedang bergerak. Satu ingin mengikat, satu ingin membebaskan. Pertarungan belum dimulai, tapi benturan pertama sudah terjadi. Di langit, di mimpi, dan di jiwa Alia yang mulai merasakan dingin dari tanah meskipun matahari belum terbenam. Angin dini hari bertiup lirih di desa Sendang Laras, membawa aroma tanah basah yang seolah menangis. Cahaya bulan terhalang awan, dan di dalam rumah sederhana berbilik kayu, Ustadz Rahman duduk bersila di atas sajadah. Tubuhnya tak bergeser sejak pertengahan malam. Wajahnya tenang, namun penuh tekad. Ia telah membaca surah Al-Baqarah dari awal hingga akhir, mengaliri rumahnya dengan resonansi ruhani yang menggetarkan jin terkuat sekalipun. Di depannya, sebuah kotak kayu wangi terbuat dari kayu cendana tua, diwariskan oleh gurunya, Syekh Maulana Ar-Raufi, yang dulu dikenal sebagai pemimpin tarekat pelindung umat dari serangan gaib. Kotak itu telah disimpan selama bertahun-tahun. Baru malam itu, Ustadz Rahman merasa waktunya telah tiba untuk membuka kunci warisan langit, tasbih wisesa. Tangannya bergetar pelan saat membuka kotak. Di dalamnya tersimpan tasbih berwarna kuning keemasan, terbuat dari batu wisesa langka yang hanya ditemukan di Bukit Karang Lembah Langit. Di setiap butir tasbih tertulis satu lafaz zikir yang bersinar-dup, namun ketika dibaca, cahayanya menguat. Subhanallah, la haula wala quwata illa billah. Setiap zikir membuat butiran tasbih bergemuruh lirih, seperti gema kecil dari surga. Saat tasbih disentuh sepenuhnya, udara di sekeliling Ustadz Rahman berubah. Tembok kayu rumahnya seperti bernafas, dan lantai memunculkan cahaya lembut. Ia merapalkan zikir penjaga dimensi, doa yang dahulu dia ajarkan saat masih muda di gurun spiritual Timur Tengah. Dengan zikir itu, tasbih mulai bergetar, dan dalam pandangan batinnya,
Ustadz Rahman melihat bentuk baru tasbih itu. Ia tak lagi beruntai, tetapi berubah menjadi pedang cahaya. Pedangnya tidak tajam secara fisik, namun tiap sinarnya menyimpan ayat suci. Saat digerakkan, suara lantunan Quran terdengar halus, seolah alam pun ikut membaca. Innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Tasbih Wisesa telah terjaga. Namun bukan hanya Ustadz Rahman yang menyadari perubahan ini. Di alam jin lodra terdiam. Getaran cahaya dari ruangan itu menggetarkan batu pilar istana gaib. Ia mengerti, senjata itu bisa mematahkan buhul jin, bahkan membelah dimensi gaib yang tertutup selama ribuan tahun. Sementara itu, di sudut rumah, Alia terbangun dari mimpi buruk. Dalam mimpi itu kepalanya hampir digigit oleh lidah ular api, namun pedang kuning muncul dan menepisnya. Gadis itu duduk sambil berzikir pelan. Ayahnya menghampiri. Kamu sudah mulai dilihat oleh jin mereka, tapi kamu bukan sendiri. Kita akan lawan dengan cahaya. Tasbih ini milik kita. Alia menangis pelan, tapi bukan tangis takut. Ia merasa ada benteng yang muncul di dalam jiwanya. Benteng doa dan cahaya yang tidak bisa dijelaskan. Beberapa jam kemudian, fajar belum menyingsing namun Ustadz Rahman sudah berjalan menuju musola tua di pinggir desa, tempat ia biasa mengajar. Ia membawa tasbih yang kini dibungkus kain hijau jahitun. Di musola, ia bertemu Bang Arif, mantan preman yang kini menjadi murid ruqyah. Bang, malam ini kita mulai. Ki Surya bukan lagi manusia. Kepala ularnya sudah bangkit. Dia tidak menyerang langsung, tapi lewat buhul, racun astral, dan jin penjaga kutukan. Kita harus siap. Bang Arif menunduk. Ia mengenakan rompi ruqyah bertuliskan huruf-huruf zikir yang dijahit oleh Bunyai Fatimah. Tubuhnya sudah ditempa oleh latihan fisik dan zikir keras. Ia bisa mendeteksi racun goib dan memblokir aura gelap melalui doa spontan. Di saat yang sama, Bunyai Fatimah yang telah berusia 78 tahun masuk dengan tongkat kayu bertuliskan Ya Qahar di ujungnya. Ia membawa air dari sumur tua pesantren yang dipercaya berisi kandungan barokah dari 99 wali. Malam ini, kita bentuk lingkaran cahaya. Tasbih Wisesa akan jadi poros. Kita rapalkan zikir sampai dimensi gaib terbuka. Maka pertarungan akan terjadi di dua alam, katanya. Ustadz Rahman mengangguk. Musola itu berubah menjadi arena pemurnian spiritual. Lantunan zikir mulai menggema, dinding-dinding berbinar, dan jendela menampilkan bayangan sosok berselendang hitam. Ki Surya telah mulai mengintai lewat proyeksi astralnya. Malam itu, ketika semua orang tidur, cahaya dari musola menyinari langit. Pedang tasbih mulai aktif sepenuhnya. Sekalinya digerakkan, ia memutus buhul racun dari jalur bawah tanah yang dipasang Ki Surya. Tanaman layu mulai hidup kembali. Anak-anak yang sakit tanpa sebab mulai bangkit dan tertawa. Namun perang belum dimulai. Tasbih Wisesa hanya menandakan satu hal, bahwa cahaya sekarang siap menghadapi kegelapan. Dengan tasbih yang menggantung di tangan Ustadz Rahman, berpendar perlahan seperti menanti detik-detik duel spiritual pertama. Di sisi lain, Ki Surya Geni tertawa keras dari hutan larangan. Kepala ularnya bersinar kehijauan dan siap menyemburkan racun astral. Tapi ia tahu, musuhnya sekarang bukan hanya manusia, tapi penjaga cahaya yang telah terbangunkan, sang pemegang pedang tasbih Wisesa. Pagi itu, matahari enggan menyinari desa Sendang Lara sepenuhnya. Cahaya yang biasanya hangat dan menembus kabut pagi, kini terasa dingin. Burung-burung yang biasa bersuara nyaring justru terdiam, dan embun di daun-daun tampak seperti air mata yang menempel lama. Di rumah Alia, suasana tidak seperti biasanya. Sang gadis terbangun dengan kepala berat, meski semalam ia tak melakukan banyak aktivitas. Dadanya sesak. Matanya berkabut. Ia merasa seperti ada sesuatu yang mengawasinya dari dalam. Di depan rumah,
Seorang anak kecil mengetuk pintu. Ia menyerahkan sebuah buket bunga mawar merah yang terlihat cantik dan segar, dibungkus kain sutra hitam. Tanpa curiga, Alia menerimanya. "Katanya ini dari pengagum rahasia, Kak Alia," ujar si anak sambil tersenyum tipis dan berlari pergi. Alia menghirup aroma mawar itu. Seketika kepalanya terasa berputar. Wangi bunga yang seharusnya menenangkan justru mengeluarkan bau amis dan logam halus, bau darah yang tersimpan rapat. Di salah satu kelopak, terselip paku kecil berkarat dan benang merah yang dililit membentuk simbol tak dikenal. Tubuh Alia melemas. Dalam penglihatan batinnya, ia melihat sesosok bayangan berselendang hitam tersenyum dingin. "Sudah dimulai," bisik suara itu kasar dan berat. Alia jatuh pingsan. Di waktu yang sama, di musola kecil, Ustadz Rahman tengah menyelesaikan zikir harian bersama Bang Arif dan Bu Nyai Fatimah. Saat ia hendak membaca doa penutup, tiba-tiba tasbih wisesa di tangannya mengeluarkan cahaya terang dan berputar sendiri. "Ada gangguan, Alia diserang," teriak Ustadz Rahman. Mereka bergegas ke rumah. Di sana, Alia tergolek lemas di lantai. Buket mawar berada di sisi tubuhnya. Bang Arif mendekat dan langsung merasakan aura racun astral yang menjalar dari kelopak bunga ke jantung Alia. "Ini bukan sekedar kiriman, ini buhul kuat. Racun ini bisa mengikat ruh dan menanam jin dalam ingatan manusia," kata Bu Nyai dengan suara rendah. Ustadz Rahman menatap tajam buket mawar dan membaca surah Al-Falaq. "Dan dari kejahatan perempuan tukang sihir yang meniup buhul." Setiap ayat yang dibacanya, kelopak bunga bergetar. Paku di dalamnya meleleh pelan. Namun tidak cukup. Santet ini bukan dari tangan biasa. Ini dari Mak Endang, dukun wanita yang disebut bisa mengikat jiwa perawan lewat darah mimpi. Dengan cepat, Ustadz Rahman mengambil tasbih wisesa dan mengubahnya kembali menjadi pedang cahaya. Ia mengguratkan lafaz Ya Hafiz di lantai rumah menggunakan cahaya pedang itu. Lingkaran spiritual terbentuk dan tubuh Alia mulai terangkat perlahan dari lantai, bukan karena kekuatan fisik, melainkan oleh medan zikir yang membersihkan aura tubuhnya. "Aku akan bersihkan secara ruhani," katanya tegas. Ia memulai ruqyah besar. Doa dan zikir menggema pelan namun kuat. Bacaan dari surah Al-Baqarah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas dilantunkan berurutan, menciptakan resonansi yang tidak terlihat namun mampu melawan jin dan racun gaib. Selama proses itu, bayangan sosok berselendang hitam muncul samar di sudut ruangan. Bayangan itu adalah makhluk kiriman dari Ki Surya, hasil penggabungan aura ular dan buhul Mak Endang, bernama Bayang Hitam Mawar. Makhluk itu mencoba menyerang Alia secara mental, membisikkan keraguan, ketakutan, dan bahkan kenangan palsu. Tapi di setiap serangan, tasbih wisesa berpendar lebih terang. "Jika kau memegang cahaya, kegelapan akan takut pada keteguhan," gumam Ustadz Rahman. Satu persatu buhul gaib yang menempel di tubuh Alia terlepas. Bunga mawar mengering dan berubah warna menjadi hitam keabu-abuan. Benang merah terbakar oleh zikir dan bayang hitam mawar terpaksa mundur ke dimensi jin. Alia perlahan membuka mata. Tubuhnya masih lemah, namun cahaya di matanya kembali bersinar. "Aku melihat mereka, ular dan perempuan tua. Mereka ingin aku jatuh, tapi aku melihat cahaya ayah," katanya pelan. Ustadz Rahman memeluk putrinya, tangannya gemetar namun hatinya kuat. Di hutan larangan, Ki Suryageni menggerentakkan gigi, kepala ularnya mendesis, lidahnya mengeluarkan racun berbentuk asap berwarna ungu. Ia tahu santet mawar telah gagal, tapi ia tidak gentar. Ruqyah itu kuat, tapi setiap ruqyah punya batas. Kita akan kirim jin lodra berikutnya, bukan untuk menyerang, namun menanam mimpi bahwa cinta dapat menyelamatkan jiwa. Maka, gadis itu akan datang sendiri. Mak Endang tertawa halah. Ia mulai menyiapkan serangan kedua lewat mimpi, yang disebut santet jatuh cinta, di mana korban akan dirasuki oleh jin berwujud kekasih impian. Ki Surya menatap langit dan berkata dingin, "Pedang tasbih itu akan patah. Dan ketika itu terjadi, gadis itu akan menjadi ratu kegelapan." Dengan Alia sendiri duduk di musola, memegang tasbih kecil milik ayahnya, berdoa dalam hati. Hatinya kuat, namun mimpinya mulai berubah. Di sana ada seorang pria berselendang putih, wajahnya tidak asing dan tangannya menyentuh hati Alia. Misi Ki Surya belum akhir. Serangan melalui mawar hanya awal. Pertarungan belum benar-benar dimulai. Malam menjelang dengan lambat. Bintang-bintang di langit tampak memudar, seakan alam enggan menampakkan keindahannya. Angin bertiup dari arah hutan larangan,
membawa aroma dedaunan busuk dan kemenyan tua. Desa Sendang Laras seperti menggigil tanpa sebab. Warga mulai memasang doa di pintu dan jendela, mengikat benang putih dengan lava sialatif sebagai pelindung sederhana. Mereka tahu sesuatu sedang bergerak di balik tabir gaib. Di kamar kecil berselimut doa, Alia mulai gelisah. Sejak santet mawar dipatahkan, malam-malamnya tidak lagi sama. Setiap kali memejamkan mata, mimpi berubah menjadi arena yang asik. Ia melihat lorong panjang dipenuhi kabut, dan di ujung lorong seorang pria berwajah indah namun matanya berkilat hijau, menunggu sambil mengelurkan tangan. Datanglah Alia, jangan takut, cinta akan menyelamatkanmu. Suaranya lembut, tetapi terasa seperti bisikan ulah. Alia bangun dengan tubuh berkeringat. Ia mencoba berzikir, namun kata-katanya tersendak. Malam itu, aura rumah menjadi kelabu. Ustadz Rahman yang sedang membaca kitab di ruang tengah langsung menangkap sinyal spiritual yang tak biasa. Ia mengambil tasbih wisesa dan menggenggamnya erat. Tasbih bergetar. Salah satu butirnya pecah, memunculkan kilatan cahaya kuning dan suara batin. Makhluk dimensi jin mendekat. Jin Lodra telah membuka jendela mimpi. Di hutan larangan, Ki Suryageni duduk bersila di atas pusaran energi, menghadap kolam hitam tempat jin sering berkumpul. Ia memasukkan kemenyan darah dan bulu kelelawar ke dalam api ritual. Asap berputar, membentuk siluet sosok besar. Tinggi, kulitnya seperti batu obsidian, bermata 3. Dialah Jin Lodra, penguasa dimensi kabut. Ki Surya memberi perintah, masuki mimpi Alia, buat dia percaya bahwa cintamu nyata. Lembutkan jiwanya, dan saat ia membuka gerbang sukma, tanamkan racun jin. Namun Jin Lodra bukan jin biasa. Ia memiliki kehendak bebas. Walau tunduk pada buhul Ki Surya, Jin Lodra punya perencanaan sendiri. Ia melihat cahaya di tubuh Alia. Terlalu terang, terlalu murni. Jika aku bisa menyentuh cahaya itu, aku bisa mengubah takdir dunia jin, pikirnya. Jin Lodra pun menyiapkan penampakan. Di malam itu, ketika Alia kembali tertidur, ia bermimpi berjalan di taman langit. Bunga-bunga bersinar dan burung berzikir. Lalu, taman itu berubah. Bunga-bunga layu, langit menjadi hitam. Sosok pria muncul, namun kini wujudnya bukan lagi lembut. Ia tinggi dengan sayap hitam dan mata tajam. Tangannya penuh simbol. Aku Jin Lodra. Aku datang bukan untuk membunuhmu, tetapi menyentuh cahayamu. Biarkan aku melihat takdir dalam dirimu. Alia gemetar. Ia membaca surah An-Nas. Namun suara jin itu menggemakan ayat-ayat palsu, menyerupai firman suci. Cinta tidak selalu dari cahaya. Kadang gelap datang dengan kelembutan. Alia terperangkap dalam ilusi. Di dunia nyata, tubuhnya bergetar. Ustadz Rahman dan Bang Arif masuk ke kamarnya. Dengan sigap mereka membentuk lingkaran zikir. Tasbih wisesa berubah kembali menjadi pedang cahaya. Aku harus masuk ke dalam mimpi, kata Ustadz Rahman. Ia menutup mata dan merapal zikir penembus mimpi. Dalam hitungan zikir ke-77, ruhnya terangkat. Ia masuk ke dalam mimpi Alia. Di taman kelam, Jin Lodra dan Alia berdiri saling berhadapan. Cahaya Alia mulai redup, hampir terserap. Lalu pedang cahaya menembus kobut dan muncul di samping Alia. Ustadz Rahman berdiri di sana. Tubuhnya bersinar, wajahnya tegas. Wahai jin, aku peringatkan atas nama Rob semesta alam. Jangan kau sentuh yang telah dilindungi cahaya langit. Jin Lodra terhuyung. Ia tidak menduga ada manusia yang mampu masuk ke wilayah mimpinya. Mereka berduel bukan secara fisik, melainkan melalui gelombang zikir. Setiap kalimat ruqyah yang terucap dari bibir Ustadz Rahman menjadi cahaya yang menyayat kabut Jin Lodra. Allahu Akbar. Astagfirullah.
La ilaha illa anta subhanaka. Jin Lodra berteriak. Sayapnya terbakar. Ia akhirnya mundur dari mimpi. Ruh Ustadz Rahman kembali ke jasad dan Alia terbangun. Tubuhnya diselimuti peluh suci. Ia menangis di pelukan ayahnya. Aku hampir hilang, tapi aku lihat cahaya ayah. Di hutan, Jin Lodra pulang ke kolam hitam. Tubuhnya luka namun matanya penuh ambisi. Jika cahaya bisa masuk ke dunia jin, maka dunia jin bisa berubah. Ki Suryageni marah besar. Ia membentak Jin Lodra dan melempar buhul racun. Tapi jin itu hanya tersenyum, membisikkan satu kalimat. Gadis itu bukan milikmu. Dia punya cahaya yang tak bisa kau kuasai. Dengan awan tebal di atas musola mulai menghilang, cahaya kecil dari tasbih Wisesa naik ke langit dan membentuk simbol lafaz Allah di atas rumah Alia. Namun ancaman belum berhenti. Jin Lodra bukan lagi sekutu. Ki Suryageni akan memanggil pasukan jin lain. Dan pertarungan akan menjadi perang banyak dimensi. Malam itu, bumi terasa berbeda. Angin seolah berputar di satu titik, lalu menghilang. Langit hitam legam, tanpa satupun bintang menyala. Di kejauhan, suara anjing menggonggong dalam nada tinggi, disusul tangis bayi yang tak bisa dijelaskan asal-muasalnya. Ustadz Rahman berdiri di tengah musola kecilnya yang kini dipenuhi oleh aura spiritual. Di sekelilingnya terpancang 4 lilin putih, masing-masing diberi lafaz Ya Hafiz, Ya Jabar, Ya Kudus, dan Ya Latif. Cahaya lilin menari dalam irama zikir yang ia lantunkan. Di tengah-tengah ruangan, terbaring lemah Alia dengan tubuh yang sesekali bergetar tak sadar. Wajahnya pucat, namun matanya mulai memancarkan cahaya halus. Di samping Ustadz Rahman, berdiri Bang Aris dengan membawa kitab ruqyah, sedangkan Bu Nyai Fatimah duduk bersila, melantunkan doa perlindungan menggunakan tongkat kayunya yang bertuliskan Ya Kahar. Malam ini, kita buka ruang. Santet dan jin sudah melewati batas. Jika kita tidak melawan di dimensi mereka, kita hanya akan menahan tanpa menyembuhkan, kata Ustadz Rahman sambil memejamkan mata. Ia mulai merapalkan ayat kursi. Suara zikirnya bergema, tidak hanya di ruangan itu, tapi seperti memasuki dinding dan tanah. Tasbih Wisesa yang tergenggam di tangannya mulai bergetar kencang, dan dari cahaya butiran keemasannya muncul sinar yang membentuk lingkaran di lantai. Portal cahaya dengan simbol-simbol spiritual kuno. Lantai musola bergetar, udara menjadi berat, lalu satu letupan cahaya kecil meledak tepat di tengah lingkaran. Portal gaib telah terbuka, kata Bu Nyai lirih. Kita tidak hanya menarik kekuatan jin, kita memanggil dimensi mereka untuk datang. Dari dalam lingkaran, muncul asap hijau pekat berbentuk spiral. Asap itu menari perlahan, dan dari dalamnya muncul sosok bayangan. Jin penjaga pintu, berwujud tinggi, berselimut debu angin, dan bermata hitam kelam. Ia tidak menyerang. Siapa yang memanggil dengan zikir suci? Ustadz Rahman menatap sosok itu tanpa gentar. Ia menjawab dengan suara lantang. Aku, hamba Allah, memanggilmu untuk menyampaikan bahwa bumi ini telah terganggu. Jin telah memasuki sukma anak perempuan tak bersalah. Kami menuntut pertemuan dengan penjaga mereka, dengan Lodra, dengan Ki Surya, dengan yang mengikat ruh melalui kegelapan. Jin penjaga itu mengangguk pelan. Dengan satu gerakan tangannya, portal berbentuk cermin muncul di atas lingkaran zikir. Cermin itu tidak memantulkan wajah, tetapi menampilkan dimensi lain. Sebuah dunia kelam, hutan astral dengan pohon-pohon bersisik, kabut ungu yang beraroma belerang, dan mata-mata yang mengintai dari balik bayangan. Bang Arif gemetar, tapi Ustadz Rahman melangkah maju. Ia meletakkan tasbih Wisesa ke dalam lingkaran dan membacakan surat Al-Jin, satu ayat demi satu ayat. Setiap ayat yang terucap membuat cermin astral bergetar dan melebar. Dari balik cermin itu, perlahan muncul makhluk tinggi bersisik. Bukan lain adalah Jin Lodra, yang kini tidak menyamar, tetapi dalam wujud aslinya.
mata 3, tangan 4, dan dada dipenuhi simbol tua jin kabut. Aku datang, tapi bukan karena panggilan, melainkan karena rasa ingin tahu. Ustadz Rahman menunduk sedikit, namun tetap waspada. Kau telah masuk ke mimpi Alia. Kau telah mencoba menyentuh cahayanya. Kau tahu, itu tidak bisa kau genggam. Jin Lodra menyentuh pelan. Cahaya itu kuat. Terlalu kuat untuk dihancurkan, tapi bisa dipelajari. Aku datang bukan untuk berperang. Aku datang untuk melihat bagaimana manusia menjaga cahayanya dari kegelapan seperti Ki Surya. Ustadz Rahman tahu ada ketegangan lain. Jin ini bukan sekutu, tapi bukan musuh penuh. Kalau begitu, izinkan kami melewati portal. Kami akan melawan Ki Surya dari dimensi tempat dia memanggil kekuatan. Tak akan kami biarkan dia memerintah dalam gelap. Jin Lodra melambaikan tangan, dan portal melebar. Namun ia memberi peringatan. Siapapun yang masuk ke dunia jin, akan ditarik sebagian jiwanya. Jika tidak bersih, akan tertinggal di sana. Jika tidak kuat, akan kembali tanpa akalnya. Ustadz Rahman memejamkan mata. Ia menyentuh bahu Bang Arif dan memberi tanda agar tidak ikut kali ini. Aku akan pergi sendiri. Cahaya tasbih sudah menuntunku. Ini bukan perang fisik. Ini adalah pengujian iman. Dengan satu langkah tegas, ia memasuki portal. Tubuhnya menyatu dalam cahaya, dan dunia jin menerima cahaya pertama dari manusia dalam ratusan tahun. Di dalam dimensi jin, Ustadz Rahman berdiri di tanah berbatu ungu dengan langit yang tidak bergerak dan aroma api. Ia menyalakan pedang tasbih, cahaya kuning menyebar, dan jin-jin kecil mulai berguguran. Ki Surya geni menatap dari kejauhan. Jadi kau masuk ke sini. Kau pikir cahaya bisa melawan takdir ular? Cahaya tidak melawan takdir. Cahaya menetapkan takdir. Jawab Ustadz Rahman. Pertarungan tak lama lagi. Tapi malam ini, ruqyah pertama telah membuka jalur. Portal telah terbuka, dan dari sana, perang akan dimulai. Tak hanya antara manusia dan jin, namun juga antara iman dan ambisi, antara cahaya dan racun, antara pedang tasbih dan kepala ular astral. Udara fajar masih dingin ketika langkah kaki Ustadz Rahman menjejak halaman musola kecil. Wajahnya tenang, tetapi matanya penuh makna. Ia baru saja kembali dari dimensi jin melalui portal gaib yang dibuka dalam ruqyah sebelumnya. Di sana, ia melihat kedalaman kekuatan kegelapan Ki Surya Geni, serta ancaman jin Lodra yang mulai berbelok dari perintah sang dukun. Namun malam itu juga, Ustadz Rahman menemukan satu petunjuk penting. Kegelapan tak dapat dihentikan oleh satu cahaya, melainkan harus dengan rangkaian cahaya dari para penjaga iman. Maka, ia memutuskan satu hal, membentuk majelis cahaya. Di dalam musola, duduk Bang Arif yang tubuhnya tertempa latihan zikir dan kepekaan spiritual. Ia adalah murid paling setia, mantan preman yang kini memiliki kemampuan merasakan gelombang gaib di udara. Senjata utamanya adalah doa spontan yang sering keluar dalam keadaan darurat. Dan tangannya sudah terbiasa memegang kitab sambil bergerak cepat. Di sampingnya, hadir Bu Nyai Fatimah, sang penjaga pesantren tua di ujung desa. Meski usianya hampir 80 tahun, matanya masih menyala tajam. Ia membawa tongkat kayu sakti yang ia tanamkan zikir selama 30 tahun. Dengan firasatnya, Bu Nyai bisa mendeteksi jin tak kasat mata meski mereka bersembunyi di bayangan orang. Kita tidak cukup. Kita perlu penjaga dari 3 penjuru desa yang selama ini menjadi titik serangan, kata Ustadz Rahman. Ia membuka kitab warisan dari Syekh Araufi, menuliskan 3 nama. Habib Zain Al-Karim dari Bukit Wali, ahli ruqyah dengan gendang langit, alat spiritual yang jika ditabuh dapat menggetarkan jin dan mematahkan mantra. Kiai Rifan Syidik dari Surau Angin Timur, pemilik Tikar Nurani, sebuah media zikir yang jika dibentangkan mampu menjadi arena ruqyah massal. Sister Nahla binti Malik, seorang hafizah muda dari pesantren putri yang dikenal mampu mengaktifkan ayat-ayat Al-Quran menjadi nyala cahaya dalam kondisi krisis. Panggilan zikir pun dikirim.
Bang Arif membaca doa penghubung ruhani, dan dalam hitungan zikir ke-99, cahaya dari langit membentuk garis di langit desa. Satu persatu, para pendekar cahaya mulai berdatangan. Habib Zain Al-Karim tiba dengan rombongan kecil, membawa gendang berlapis kulit kijang suci dan air zam-zam dalam kendi emas. Wajahnya teduh namun berwibawa. Ia telah menundukkan jin-jin pengacau di lereng bukit selama bertahun-tahun. Kita tidak melawan manusia. Kita melawan ambisi jin dan dukun yang ingin menjadikan bumi tempat tinggal setan. Kiai Rifan Shidik datang dengan angin yang berdesir. Ketika ia duduk, bumi berhenti berguncang. Tikar nurani dibentangkan, dan di atasnya terlihat cahaya lafaz-lafaz ilahiyah yang bergerak seperti sungai doa. Ia mengenakan sorban putih dan membawa kitab tua dari zaman penjajahan yang dulu digunakan untuk ruqyah para pejuang. Sister Nahla binti Malik muncul pelan, membawa mushaf kecil dan tasbih dari biji langit. Saat ia membaca surah Al-Mulk, udara menjadi lembut dan merunduk. Jin-jin lemah pun langsung pergi hanya dengan lantunan suaranya. Pertemuan itu tidak seperti rapat biasa. Musolah berubah menjadi majelis cahaya, dan di tengah ruangan, tasbih wisesa dipatangkan sebagai pusat medan zikir. Ustadz Rahman menjelaskan apa yang ia lihat di dimensi jin. Ki Surya tak hanya merancang santen, ia ingin membawa tubuh Alia ke sana, melalui buhul dan racun astral. Tapi sebelum itu terjadi, kita harus tutup semua portal dari sisi bumi. Para pendekar cahaya mengangguk. Kita bagi tugas, kata Habib Zain. Saya akan jaga bukit, tempat jin sering menyerap tenaga angin. Kiai Rifan bisa blokir aliran air dari surau timur. Sister Nahla jaga mimpi Alia. Bunyai Fatimah berdiri. Saya akan keliling desa. Saya akan tanam tongkat lafaz di titik-titik aura gelap. Bang Arif, siapkan air ruqyah dan kemenyan zikir. Langkah-langkah pun disusun. Strategi majelis cahaya. Blokade 7 pintu jin yang pernah digunakan Ki Surya Geni. Penguatan ruqyah rumah Alia dengan simbol cahaya dan raja spiritual dari mushaf. Pemasangan tikar nurani di tempat umum agar jin tidak masuk lewat mimpi penduduk. Penyebaran gendang langit untuk memecah buhul racun di tanah desa. Ustadz Rahman lalu berdiri di tengah. Ia menggenggam tasbih wisesa yang mulai menyala terang. Satu lafaz di butiran tasbih terbuka, memancarkan ayat cahaya yang melingkari semua pendekar. Dengan izin Allah, cahaya akan menang. Tapi kita bukan nabi, kita hanya hamba. Maka kita harus bersatu, bukan dalam kekuatan, tapi dalam keikhlasan. Malam itu langit sendang laras berubah. Awan-awan membentuk lafaz doa. Binatang-binatang diam. Dan jin-jin yang selama ini menyusup mulai gemetar. Di dimensi gelap, Ki Surya Geni mengawasi cahaya dari atas batu pusaran racunnya. Majelis cahaya. Mereka kira cahaya bisa mengikat ular. Tapi mereka lupa bahwa kepala ular tidak tunduk pada sinar. Ia hanya tunduk pada racun yang ditanam dari dalam iman manusia. Ia pun mulai menyusun serangan baru. Kali ini bukan santet, tapi kutukan jiwa agar para pendekar melihat ketakutan mereka sendiri melalui ilusi gaib. Tapi Ki Surya lupa bahwa cahaya bukan hanya terang, ia juga mampu membakar ilusi yang bersembunyi di balik bayang-bayang. Dengan majelis cahaya berdiri bersama di musola, di bawah tasbih wisesa yang menggantung seperti matahari spiritual. Zikir menyatu, ayat berpadu, dan hati mereka terikat. Di kejauhan, lonceng astral berbunyi. Pertanda gelombang jin akan menyerang. Tapi cahaya sudah bersinar. Dan kini, mereka tidak sendiri. Langit malam di atas desa Sendang laras kosong. Tanpa bulan, tanpa bintang. Hanya kelam pekat yang menelan pandangan. Udara diam, tak ada angin, tak ada nyanyian jangkrik. Di langit desa terbentuk pusaran gelap, titik pusat serangan gaib dari Ki Surya Geni. Malam ini ia memutuskan, seluruh kekuatan astral akan ditumpahkan.
Kepala ular astralnya yang bersatu dengan tubuhnya telah menyerap racun dari 3 makam kuno. Lidahnya mendesis, menyemburkan asap beracun berwujud jin lepas yang bisa menyusup ke mimpi dan tubuh manusia. Di hutan larangan, Ki Surya duduk di dalam lingkaran api biru. Di sekelilingnya berbaris para jin perantara, makhluk asap berbentuk siluet ular dan kelelawar. Di tengah ritual itu, ia melantunkan mantra larangan malam, doa kutukan kuno yang hanya bisa diucapkan saat bulan menghilang sepenuhnya dari peredaran. Kegelapan, bukalah gerbangmu, racunmu semburkanlah. Gadis cahaya itu akan menjadi ratuku malam ini. Dengan sekali tepukan tangannya, tanah desa bergetar. Di rumah Alia, udara tiba-tiba menjadi dingin membeku. Jendela terbuka sendiri. Angin membentuk bayangan kelam di dinding. Alia duduk gemetar. Tubuhnya terasa berat, dan dari balik cermin muncul siluet kepala ular bersisik dengan mata merah menyala. "Ayah!" teriak Alia, sebelum bayangan jin mencoba merasuk lewat nafasnya. Ustadz Rohman segera masuk, membawa pedang tasbih Wisesa yang mulai berpendar lebih kuat dari sebelumnya. Ia menebas bayangan itu dengan gerakan zikir yang terlatih, dan sosok jin hancur menjadi debu cahaya. Namun itu baru pembuka. Dari atas rumah, racun astral mulai turun dalam bentuk kabut hitam bergumpal. Kabut itu memiliki suara, gumaman 1000 mantra yang membisikkan ketakutan, keraguan, dan godaan. Di hutan larangan itu, di musola, majelis cahaya sudah bersiaga. Habib Zain menabuh gendang langit. Suaranya membuat jin menjerit di udara. Kiai Rifan membentangkan tikar nurani. Setiap titik tikar memancarkan zikir perlindungan. Sister Nahla membaca surah Al-Muzammil dengan suara tajam dan bersinar. Bang Arif menuang air ruqyah ke dalam lentera menjadikannya cahaya penjaga arah rumah Alia. Dan di tengah mereka, tasbih Wisesa dipancangkan seperti obor, membentuk tameng spiritual bagi seluruh desa. Mereka menyerang, tapi malam ini cahaya tak akan padam, seru Ustadz Rohman. Serangan puncak datang dari langit, kepala ular astral Ki Surya muncul sepenuhnya. Panjangnya membentang dari ujung hutan ke atas musola. Lidahnya menjalar dan menyemburkan racun ilusi, mampu membuat orang melihat mimpi paling gelap mereka. Bunyai Fatimah jatuh tersungkur. Tubuhnya mulai diliputi bayangan trauma masa lalunya. Tapi Bang Arif langsung merapal doa Ya Syafi dan membakar bayangan itu dari tubuh beliau. Kiai Rifan berdiri di atas tikar nurani dan membaca surah Al-Fatah. Tikar itu membesar dan menjadi benteng cahaya yang memantulkan semua racun gaib. Sister Nahla tiba-tiba memekikan ayat Al-Quran dengan keras. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya, bersama kesulitan ada kemudahan. Kalimat itu bukan hanya suara, tapi menjadi sinar yang menembus kabut kelam. Kepala ular Ki Surya terguncang, dan tubuh astralnya mulai retak. Tapi Ki Surya masih punya jurus terakhir, tarian buaya api. Ia menggabungkan racun, jin dan mantra menjadi siluet buaya raksasa berapi, yang menyerbu musolah dengan taring dan lidah kobaran. Musolah terbakar sebagian secara astral. Ustadz Rohman berdiri di tengah kobaran. Ia mengenggam tasbih Wisesa dan merapalkan zikir penebas jin api. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Pedang tasbih menyala kuning keemasan penuh. Dengan sekali ayunan, ia membelah buaya api menjadi cahaya kecil yang luruh ke tanah. Serangan puncak telah dipatahkan. Di jauhan, suara jeritan Ki Surya terdengar menyayat, disusul retakan langit gaib yang menandakan kerusakan dimensi jin sementara. Malam itu langit tetap tanpa bulan. Tapi,
cahaya lain mulai muncul. Cahaya yang berasal dari hati-hati para pendekar, dari zikir yang tulus, dari pertahanan spiritual yang bersatu. Bab ini berakhir dengan tasbih Wisesa kembali bersinar tenang. Alia duduk di pangkuan Bunyai, matanya berkaca-kaca. "Kenapa mereka menyerangku?" Ustadz Rohman menjawab lembut, "Karena cahaya dalam dirimu membuat kegelakan gemetar." Di dunia jin, waktu tak berjalan seperti di bumi. Cahaya tak menyentuh tanah, dan bayangan justru menjadi sumber kekuatan. Di jantung dimensi gelap itu, berdiri goa api. Istana tua berlapis bara astral tempat Raja Jin kala murka bersemayam. Raja Jin bukan hanya penguasa, ia adalah penjaga keseimbangan. Ia menetralisir ambisi para dukun agar dunia manusia tidak dibanjiri kekuatan kegelapan. Namun hari itu, suara asing menggema di dinding goa. "Aku Surya Geni, menantang tahta gaib. Kutukan akan menjadi hukum, dan cahaya akan dikurung." Ki Surya muncul dalam wujud astralnya. Tubuhnya menyatu sepenuhnya dengan ular Sangabuana. Kepalanya bercabang dua, dengan mata merah dan hijau. Lidahnya menjalar memanjang, melilit simbol pintu dimensi yang dijaga Raja Jin selama ribuan tahun. Di belakang Ki Surya berdiri barisan jin pemberontak. Mereka bukan bawahan jin Lodra, melainkan makhluk-makhluk astral yang dulunya dikurung karena menyebar mantra kelam ke bumi. Di antaranya, jin Kalabendu, jin bersuara kabut yang bisa membunuh manusia melalui bisikan ragu-ragu. Jin langit rusak, makhluk bersayap sobek yang dapat merusak mimpi hingga manusia kehilangan tujuan hidup. Jin api sabit, jin pemakan kesadaran, mampu membuat manusia tunduk pada keputusasaan. Mereka berbaris, menunduk pada Ki Surya. "Kami siap, dunia manusia akan menjadi padang racun. Dan gadis cahaya itu akan menjadi kunci gerbang kita." Ki Surya melangkah menuju tahta Raja Jin. Goa berguncang, dan dindingnya menyala dalam simbol-simbol kuno. Dari dalam tahta itu, keluar suara berat penuh wibawa. "Dukun tua, kau pikir bisa menguasai kami? Kau bukan dari bangsa jin. Tubuhmu rapuh, ruhmu keruh, dan niatmu lebih busuk dari tanah kutukan." Ki Surya tersenyum dingin. "Aku sudah tidak sepenuhnya manusia. Kepala ular ini tak hanya racun. Ia adalah warisan pemecah cahaya. Aku ingin membuka gerbang fana, biar cahaya para pendekar mati di dalam ketidakbermaknaan." Raja Jin bangkit. Tubuhnya besar, berlapis bara, dengan dua mata matahari dan satu lidah api yang bisa membakar mantra. "Maka kau memilih jalan kudeta. Dunia jin akan terbakar karena ambisimu." Pertarungan pun dimulai. Di dunia jin, perang tidak dengan pedang. Ia adalah benturan niat, kekuatan batin, dan suara. Ki Surya melontarkan mantra racun dimensi yang menutup seluruh lorong cahaya di goa api. Jin-jin pemberontak menyerbu istana, menghancurkan dinding ayat suci yang ditanam ribuan tahun lalu. Raja Jin mengangkat tangannya. Dari bawah tanah muncul tombak Bararuhi, senjata yang mampu mengunci ruh jin nakal. Ia melemparkannya ke arah Kalabendu, dan jin bisikan itu hancur menjadi kabut tak beraturan. Namun jin Lodra yang mengawasi dari kejauhan merasa ada yang janggal. Ki Surya semakin kuat, tapi ia tidak hanya ingin tahta. Ia ingin membuka gerbang fana. Jika itu terjadi, manusia dan jin akan hidup dalam kegelapan tak teratur. Jin Lodra, meskipun sebelumnya tunduk pada perintah Ki Surya, mulai ragu. Ia menyusup ke medan perang, menyamar sebagai jin api, dan menyelamatkan satu jin penjaga doa yang hampir hancur. Sementara itu, Ki Surya berhasil menusuk lantai istana dengan taring racun dimensi. Dari sana, muncul jaring gaib yang mulai menyelimuti tahta Raja Jin. "Serahkan tahtamu,
atau aku seret sukma cahaya Alia ke tempat ini." Raja Jin berdarah, tapi ia tak menyerah. Ia memanggil mantra terakhir, ayat cermin jin, sebuah perisai kuno yang bisa mengembalikan niat ke pemiliknya. Perisai itu dibentangkan, dan Ki Surya langsung terpental. "Kau bisa menusuk tubuhku, tapi kau tak bisa membunuh cahaya, karena ia bukan milikmu." Ki Surya terguncang. Jin Lodra melihat kelemahan Ki Surya, ambisi yang tak didasari ruh kuat, hanya dendam dan hasrat. Setelah perang selama 777 detik waktu Jin, Raja Jin masih berdiri. Tapi tahta gua rusak. Dimensi Jin menjadi goyah. Beberapa lorong menuju dunia manusia mulai terbuka. Ki Surya mundur. Namun sebelum pergi, ia menyerap aura dari dinding goa dan berkata, "Gerbang fana belum terbuka." Tapi saat gadis itu datang, dunia tak lagi punya cahaya. Jin Lodra menatap Raja Jin. "Maafkan kami, Raja. Tapi aku akan pastikan cahaya manusia tetap berjaga, meski harus melawan dukun dan bangsaku sendiri." Dengan Jin Lodra melangkah pelan keluar goa. Ia membawa satu cahaya kecil dari tahta Raja Jin, yaitu kapsul sukma pelindung. Ia berniat mengirimkannya ke dunia manusia untuk melindungi Alia tanpa melawan niat para pendekar cahaya. Di bumi, cahaya tasbih Wisesa berpendar tak biasa. Dan Alia yang sedang membaca zikir perlahan mulai bermimpi melihat jin bermata 3 yang tersenyum. Bukan dengan niat jahat, tapi dengan mata yang mengatakan, "Aku akan menjaga cahayamu, diam-diam tapi sepenuhnya." Fajar masih tertutup kabut tebal ketika Alia terbangun dari tidurnya. Wajahnya tampak lelah, tetapi ada sesuatu yang berbeda di matanya. Kedalaman yang baru, seperti cahaya yang belum sepenuhnya menyala, namun sudah hangat. Ia duduk di atas sajadah kecil milik ibunya yang sudah lama wafat. Di sekelilingnya, udara terasa ringan. Tangannya menggenggam tasbih dari biji langit pemberian Sister Nahla. Ia mulai merapal zikir pelan. Dalam hitungan lafaz Subhanallah ke-33, hatinya mulai bergetar. Bukan rasa takut, tapi semacam panggilan. Di luar rumah, langit menghitam sebentar. Kabut muncul dari arah barat, pertanda bahwa jin-jin pelarian dari kudeta Ki Surya sedang mencari celah kembali ke dunia manusia. Tapi di dalam rumah Alia, suasana menjadi jernih. "Aku merasa tidak sendiri," bisik Alia pelan. "Seperti ada cahaya yang menuntunku." Zikirnya semakin menguat. Ayat demi ayat dilantunkan dari hati, bukan hanya dari lisan. Lalu, dalam keadaan setengah sadar, ia merasakan tubuhnya menjadi ringan, seolah ruhnya ditarik ke tempat tinggi, tapi tidak menakutkan. Ia berdiri di antara 2 bukit yang bercahaya. Di sana, sosok berselendang putih muncul, mirip Jin Lodra, namun kini tanpa aura gelap. Sosok itu tak berbicara, hanya menunjuk ke satu arah, ke sebuah mata air bercahaya. Alia melangkah ke sana dan mencuci wajahnya. Saat air menyentuh kulitnya, tubuhnya memendar. Lafaz "Ya Nur" muncul di dada batinnya. Ia sadar, cahaya bukan hanya untuk perlindungan. Cahaya adalah panggilan dari langit untuk melawan gelap dengan cinta dan kekuatan doa. Di musola, Ustadz Rahman sedang bersiap memulai zikir harian. Tapi ia terhenti. Tasbih Wisesa di tangannya menyala sendiri, tanpa disentuh. Cahaya pedarnya membentuk lafaz Alia di langit-langit musola. "Ya Allah, putriku telah diangkat." Bang Arif yang sedang membaca surah Al-Falaq langsung merasakan kehadiran aura kuat. Cahaya Alia melampaui batas perlindungan. Ia sekarang menjadi penjaga. Sister Nahla menangis pelan. Ia tahu bahwa zikir yang ia ajarkan telah menyatu dalam diri Alia. Dari mushaf kecil miliknya,
Satu halaman berkilau. Surah Al-Mulk. Ayatnya mengalir sendiri. Dialah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kamu. Di dunia jin, Jin Lodra terdiam. Ia melihat Alia dalam dimensi batin, tubuhnya memancarkan cahaya yang membuat jin-jin tunduk dari kejauhan. Jika gadis itu terus berzikir, gerbang fana yang dirancang Ki Surya akan tertutup selamanya. Namun Jin Lodra tidak marah. Ia memilih mundur ke lorong cahaya. Cahaya itu akan menjaga bumi dan memaksa jin menghormati batas. Alia membuka mata. Ia merasa ringan. Di sekelilingnya, bunga-bunga mekar tanpa sebab. Burung-burung berdatangan dan air di kendi berpendar kuning lembut. Ia keluar rumah dan melihat langit. Kabut tadi sudah hilang. Di atas musola terlihat cahaya seperti pilar nurani. Ustadz Rahman menatap Alia dan menangis. "Anakku, kau telah dipilih. Aku tidak tahu kenapa aku yang dipilih. Karena kau tidak meminta, dan yang tidak meminta adalah yang paling ikhlas menjaga." Malam itu majelis cahaya berkumpul lagi. Tapi kali ini bukan untuk bertahan. Mereka bersujud, memuji kekuatan zikir, dan mempersiapkan perang berikutnya. Karena kini mereka memiliki penjaga tambahan. Alia, sang gadis yang bukan hanya diserang, tapi sekarang menjadi cahaya yang membakar kegelapan. Bukit Larangan berdiri setengah mistis di pinggir desa Sendang Laras. Ditutupi kabut sepanjang tahun, dengan batu-batu tua yang konon berasal dari meteorit ruhani. Warga desa jarang mendekat, kecuali saat malam Jumat terakhir setiap bulan, ketika para santri melantunkan doa untuk menenangkan dimensi di bawah tanah. Malam itu berbeda. Langit memerah, tapi bukan merah fajar, melainkan merah darah yang mengalir dari celah dimensi jin. Di puncak bukit berdiri dua sosok bertolak belakang. Ustadz Rahman dengan jubah putih dan tasbih wisesa yang kini sepenuhnya berubah menjadi pedang cahaya emas berlafat ayat kursi di sepanjang bilahnya. Ki Surya Geni dengan tubuh menyatu kepala ular astral Sanga Buana, mata berkilat racun, dan lidah bercabang 4 yang mengeluarkan asap hitam menyisir udara. Angin berhenti, pepohonan tunduk, jin-jin di udara berputar menonton. Dari surau, majelis cahaya berdoa dalam diam sambil membentengi desa dari pengaruh serangan psikis. "Kau telah melanggar batas ruhani," kata Ustadz Rahman tegas. "Gadis itu adalah cahaya bumi. Kau tak akan memilikinya." Ki Surya tertawa. "Cahaya itu akan padam malam ini, dan aku akan membuka gerbang fana. Kau, Ustadz tua, akan menjadi roh yang tersesat." Tanpa aba-aba, pertarungan dimulai. Ki Surya mengayunkan lidah ularnya yang memanjang seperti cambuk racun. Ustadz Rahman mengangkat pedangnya, membentuk tameng zikir. Saat lidah itu menyentuh bilah pedang, terdengar dentingan gaib, suara seperti alunan Quran yang bentrok dengan mantra kuno. Gerakan Ki Surya tidak sepenuhnya berbentuk. Ia melayang, berubah menjadi asap, lalu menjelma menjadi ular raksasa sepanjang 20 meter yang mengitari bukit. "Kamu pikir manusia bisa lawan bentukku ini?" teriak Ki Surya dari pusaran. Ustadz Rahman menunduk lalu membaca surah Al-Fats dengan tenang. Ayat demi ayat membentuk gelombang cahaya yang keluar dari pedangnya, menebas bayangan dan meluruhkan siluet ular yang mencoba menutup langit. Ki Surya menggertak, memanggil buhul tanah. Dari dalam bukit muncul mantra 1000 mulut,
simbol sihir yang bisa menyuarakan ketakutan orang lain. Mantra itu menyatu dengan jin-jin kecil yang menyusup ke dalam telinga. Ustadz Rahman digoyahkan. Ia melihat penglihatan masa lalu, kehilangan, kematian, dan keraguan. Tapi ia berdiri tegak dan berseru, "Hasbunallah wa ni'mal wakil." Seruan itu membakar mantra buhul. Jin-jin berteriak dan kembali ke dimensi semula. Ki Surya mulai berubah. Tubuh ularnya retak dan dari dalamnya muncul wujud ketiga. Bayangan Surya tertelan, sosok astral dengan api di kedua lengan dan suara mantra dari lidah yang menjuntai. Ia menyerang dengan tarian racun kembar, gerakan yang bisa mengacaukan ritme zikir. Udara penuh racun astral, waktu seolah bergulung. Namun tasbih Wisesa merespon sendiri, berputar dan mengelilingi tubuh Ustadz Rahman, menciptakan medan zikir otomatis. Pedang ini bukan senjataku. Ia adalah titipan dari langit, dan langit tak suka dihina. Dengan satu ayunan, pedang cahaya menembus tubuh bayangan Surya. Kilatan zikir meliputi sekeliling bukit. Ki Surya jatuh terduduk. Tubuh ularnya lepas. Racun yang keluar dari tubuhnya tak lagi menggigit cahaya. Namun, ia mengeluarkan satu gerakan terakhir. Taring fanatis. Mantra yang bisa memotong ruh seseorang dari tubuhnya. Jika aku tak dapat Alia, maka aku akan potong ruhmu dari dunia. Ia mengarahkannya ke Ustadz Rahman. Namun sebelum taring menyentuh tubuh sang ustadz, langit terbelah pelan. Dari arah timur, cahaya zikir menyeruak. Alia muncul dalam wujud aura penuh. Tubuhnya tidak sepenuhnya fisik, namun bersinar terang. Ia melantunkan surah Al-Ikhlas, dan setiap kata menjadi senjata. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad. Ki Surya terguncang. Taring fanatis meleleh. Alia matapi Ki Surya, penuh cinta namun juga teguh. Kegelapan bukan musuhku. Ia hanya tempat yang belum disentuh cahaya. Ki Surya mengerang. Tubuhnya retak. Kepala ular astralnya terlepas dan berubah menjadi batu. Ia mencoba mundur, namun aura Alia dan pedang tasbih Wisesa membentuk pelindung tak tembus. Ustadz Rahman mendekat. Kau kalah, bukan karena kami kuat, tapi karena kau lupa. Cahaya itu bukan milik. Ia amanah. Ki Surya menghilang dalam kabut. Sebagian tubuhnya terserap ke tanah, menjadi simbol sejarah kelam Bukit Larangan. Di atas bukit, angin kembali berdesir. Bintang mulai muncul. Kabut hilang. Jin-jin di udara membungkuk hormat pada cahaya yang terbit dari tubuh Alia dan pedang ayahnya. Duel telah berakhir. Tapi gerbang fana masih tertutup rapat, menunggu apakah ada cahaya lain yang berani menjaga perbatasan ruhani dari ambisi para pelanggar dimensi. Langit di atas Bukit Larangan perlahan kembali membiru. Kabut telah menipis, bintang mulai berani memancarkan sinarnya. Namun, di tengah suasana tenang itu, tubuh Ustadz Rahman terjatuh bersimpuh, lelah setelah pertarungan besar melawan Ki Surya Geni. Tangannya masih menggenggam pedang cahaya tasbih Wisesa, yang kini mulai retak di bagian bilah. Retakan itu bukan sekedar fisik, ia adalah cermin dari benturan batin sang ustadz. Rasa tanggung jawab, cinta ayah kepada anak, dan beban amanah menjaga cahaya dari kegelapan. Pedang ini pecah, bisik Rahman. Suaranya tertahan. Retakan kecil itu mulai menjalar, dan satu demi satu, butiran tasbih berguguran dari gagang pedang. Setiap butir yang jatuh memancarkan cahaya kecil lalu padam,
seperti bintang-bintang yang terlepas dari langit malam. Alia yang berdiri tak jauh dari ayahnya berlari menghampiri. "Ayah, apa yang terjadi? Pedang ini tidak rusak karena serangan, tapi karena ujian iman." Ustadz Rahman menatap langit. Ia merasakan goncangan dalam dirinya. Selama ini, ia percaya bahwa cahaya bisa membentengi segalanya. Tapi malam ini, ia menyadari bahkan cahaya bisa retak jika hati pembawanya mulai diliputi rasa takut atau kebanggaan. "Aku sempat merasa terlalu kuat. Aku lupa bahwa pedang ini bukan milikku, tapi milik langit. Aku sempat ragu." "Ayah, kesalahan bukan hanya ketika kita jatuh. Kesalahan adalah jika kita tidak bangkit lagi." Di musola, majelis cahaya mulai merasakan getaran spiritual. Habib Zain, yang sedang menyimpan gendang langit, tiba-tiba mendengar suara halus dari udara. Tasbih retak. Ruh sang pembawa sedang diuji. Kiai Rifan membuka kitab doa. Halaman yang terbuka memperlihatkan lafaz istiqomah setelah luka. Sister Nahlah menangis pelan. Ia tahu, retaknya pedang itu menandakan bahwa pertarungan besar belum selesai. Dan musuh terbesar kini bukan di luar, melainkan dalam diri sendiri. Di Bukit Larangan, sebuah peristiwa luar biasa terjadi. Butiran tasbih yang gugur tidak lenyap. Mereka menyatu dengan tanah dan dari sana tumbuh cahaya-cahaya kecil seperti bunga bercahaya. Satu persatu, bunga itu membentuk lingkaran dan memancarkan lafaz-lafaz zikir. Ustadz Rahman menatapnya takjub. Ini bukan akhir. Ini adalah pelajaran. Tiba-tiba dari arah langit cahaya tipis turun perlahan, membentuk siluet ruhani dari Syekh Ar-Raufi, guru belial semasa muda. Sosok itu tidak berbicara, hanya mengangguk dan mengulurkan tangan. Di telapak tangannya muncul tasbih baru, berbutir retak, tapi menyala dari dalam. Kekuatan sejati bukan pada kesempurnaan, melainkan pada retakan yang diisi cahaya keikhlasan. Ustadz Rahman menerima tasbih itu. Cahaya pedangnya meredup, namun dari dalam retakan bilahnya muncul pancaran baru, lebih dalam, lebih tajam, dan lebih tenang. Jin Lodra yang mengawati dari bayangan terdiam. Manusia tak bisa dikalahkan oleh racun jika hatinya dibersihkan. Retaknya pedang itu justru membuat cahaya mereka lebih kuat. Ia mundur perlahan, memutuskan untuk tidak lagi mencampuri pertarungan, melainkan menjadi penjaga diam yang mengawasi agar tak ada jin lain yang melanggar batas cahaya. Malam itu, Alia dan ayahnya duduk di batu datar Bukit Larangan. Mereka tidak berbicara banyak, tapi udara di sekitar menjadi hangat dan bintang-bintang di langit seperti menunduk hormat. Ustadz Rahman menatap tasbih baru di tangan dan berbisik, "Ya Allah, ujianku bukan pedang retak. Tapi apakah aku tetap berzikir bahkan ketika cahaya tak terlihat?" Alia tersenyum. "Ayah, cahaya itu aku melihatnya di dalam ayah." Bab ini berakhir dengan satu pemandangan sunyi. Retakan cahaya bukanlah kekalahan. Ia adalah panggilan untuk berzikir lebih dalam. Pedang tasbih Wisesa telah retak, tapi dari retakan itulah lahir zikir yang lebih tajam. Suasana desa kembali tenang pasca duel di Bukit Larangan. Langit cerah, angin berdesir seperti melantunkan zikir alam. Tetapi ketenangan itu menipu. Ki Surya Geni yang sebelumnya menghilang di balik bayangan kabut belum benar-benar hancur. Ia bersembunyi di celah dimensi jin,
Retakannya sempat menyerap energi buhul yang belum sepenuhnya terurai. Tubuhnya rusak, namun pikirannya semakin kelam. Ia mempersiapkan satu jurus pamungkas, mantra penghapus ruhani, kutukan yang sangat langka dan berbahaya. Mantra ini tak menyakiti fisik, tapi menghapus semua ingatan spiritual, seluruh koneksi manusia pada Tuhan, zikir, dan cahaya. Dan targetnya, Alia. Jika aku tak bisa memilikinya, maka tak ada yang boleh menyentuh cahayanya. Bisik Ki Surya lirih sambil menabur garam hitam ke dalam lingkaran racun astral. Mantra ini hanya bisa diaktifkan ketika tubuh Alia berada dalam keadaan tenang secara emosional. Maka ia menunggu saat Alia menutup mata setelah sholat dan mulai membaca doa dalam hati. Di alam jin, ia memanggil jin syadar, makhluk gaib bertubuh asap dan lidah mantra. Jin syadar tak menyerang. Ia menyusup sebagai bisikan, berpura-pura menjadi suara batin Alia sendiri. Untuk apa kau terus berzikir? Cahaya itu menyakiti, zikir itu membuatmu berbeda. Bukankah kau lelah? Di musola, Sister Nahla merasakan gangguan. Ia berlari ke rumah Alia, menemukan gadis itu sedang tertunduk di sajadah. Tubuhnya diam, tapi matanya kosong. Alia, seru Nahla. Tapi gadis itu tak menjawab. Bunyai Fatinah segera tiba. Ia melihat asap tipis keluar dari ubun-ubun Alia. Ini bukan jin biasa. Ini penghapus ruhani. Kita harus bergerak cepat. Di Bukit Cahaya, Ustadz Rahman sedang duduk berzikir ketika tasbih retaknya bergetar keras. Ia tahu sesuatu sedang merobek ruhani Alia. Ia berlari ke rumah membawa air zam-zam yang selama ini disimpan untuk malam paling genting. Air ini pernah digunakan oleh guruku untuk menyambungkan kembali ruh santri yang tersesat dalam mimpi. Di rumah, suasana berubah kelam. Ayat suci tak lagi terdengar dari tubuh Alia. Aura cahaya melemah dan kabut muncul di dinding. Ustadz Rahman menggenggam tangan putrinya. Ia menyiramkan zam-zam perlahan ke ubun-ubunnya sambil membaca surah Al-Baqarah dan ayat kursi. Suara zikir dari mulutnya berpadu dengan desiran zam-zam, menciptakan gelombang cahaya kecil yang mengusir jin syadar perlahan dari tubuh Alia. Tapi jin syadar tertawa. Kalian pikir air bisa menyambung ruh? Aku sudah memutusnya. Di alam jin, Ki Surya tersenyum kejam. Ia mempersiapkan jurus pamungkas terakhir. Mantra terakhir ini tak bisa dihindari, karena manusia lebih mudah lupa daripada jin. Ia mulai memanggil kenangan palsu ke dalam mimpi Alia. Ia memasukkan bayangan kehilangan, rasa sakit dan kekecewaan yang pernah dirasakan gadis itu. Tuhan itu jauh, zikir itu sunyi, kau seharusnya menjadi milikku. Namun, di tengah keputusasaan, butiran tasbih retak milik Ustadz Rahman yang sebelumnya tumbuh menjadi bunga-bunga cahaya di Bukit Larangan mulai memancarkan energi. Cahaya dari tanah mulai bergerak, menyatu di bawah rumah Alia. Dan dari langit datang suara lembut. La tahzan, innallaha ma'ana. Alia menggenggam sajadahnya, dan air zam-zam yang disiram di ubun-ubunnya meresap sempurna. Dalam momen yang seolah tak berdetak, ia berkata pelan, "Ya Allah, jika semua ingatanku dihapus, biarkan satu hal tetap tinggal, bahwa aku mencintaimu." Dan dari kata-kata itu, tubuh Alia memancarkan cahaya besar. Jin syadar terbakar, mantra Ki Surya pecah.
rantai buhul melarut dan kutukan ruhani hancur oleh satu lafaz, yaitu ikhlas. Ki Surya Geni yang menyaksikan semuanya dari alam jin berteriak. Tubuh astralnya mulai retak. Mantra terakhir yang ia simpan selama ribuan malam tak mampu membunuh satu kalimat ikhlas. Ia mencoba keluar dari dimensi, tapi portal tertutup. Kini ia terkunci dalam bayangannya sendiri. Cahaya tak bisa diputus saat ia lahir dari cinta. Malam itu Alia kembali bangun. Tubuhnya ringan, tapi matanya basah. Ayah, aku hampir hilang, tapi aku tetap ingat bahwa aku selalu berzikir, bahkan saat lupa lafaznya. Ustaz Rahman menangis pelan. Zikir bukan hafalan, nak. Ia adalah getaran cinta. Dan kau adalah cahaya cinta yang tak bisa dipadamkan. Mantra terakhir Ki Surya bukan kehancuran, tapi pengakuan bahwa cahaya selalu kembali, bahkan dari kegelapan terdalam. Pagi menjelang dengan keheningan yang aneh. Langit berwarna abu-abu keemasan, seolah alam sedang menahan napas. Di bukit, di surau dan di rumah Alia, para penduduk berzikir pelan, merasakan sesuatu yang belum mereka pahami sepenuhnya. Di dimensi jin yang mulai melemah, Ki Surya Geni berdiri sendiri di tepi jurang astral. Tubuhnya mulai koyak, dan kepala ular astral Sangabuana yang selama ini menyatu dengannya, kini memberontak. Mata ular itu menyala. Tubuhnya menggeliat dalam bentuk cahaya hijau beracun. "Kau tak bisa mengendalikanku lagi," bisik ular itu dari dalam dada Ki Surya. "Kau terlalu banyak menerima cahaya, meski lewat luka. Aku tidak bisa bertahan." Ki Surya berteriak. "Aku adalah kegelapan. Aku pemilik racun. Gadis itu harus tunduk." Namun, di dunia nyata, Alia berdiri di depan musola, mengenakan kerudung putih sederhana. Di tangannya, tergenggam tasbih kecil yang pernah retak dan menyatu kembali. Di sekelilingnya, majelis cahaya berkumpul, Habib Zain, Kiai Rifan, Sister Nahla, Bunyai, dan Bang Arif. Semua membentuk barisan cahaya, seperti kelopak bunga yang menghadap matahari. Ustadz Rahman berdiri di samping putrinya, membawa pedang tasbih Wisesa yang kini menyala dari retakannya, bukan dari bilah utuhnya. Ia tahu, kekuatan sejati bukanlah dalam keutuhan, tetapi dalam luka yang diisi keikhlasan. Kita tidak menyerang hari ini, kita hanya mengucap zikir. Para pendekar mulai melantunkan Asmaul Husna. Setiap nama Tuhan yang disebut membentuk lingkaran cahaya yang menyelimuti udara. Dari atas musola, cahaya membentuk kubah nurani, lambang perlindungan spiritual tertinggi. Di dimensi jin, Sangabuana mulai melepaskan diri. Tubuhnya terentak dari Ki Surya, dan ular astral itu keluar, menyusuri jalur antara alam jin dan manusia, mencari tempat untuk melampiaskan amarahnya. "Aku akan membelit seluruh desa dengan kabut racun," desisnya. Namun, ketika ia muncul di langit sendang laras, tubuhnya berguncang. Cahaya yang terpancar dari zikir kolektif membuat sisiknya melepuh. Setiap lafaz Ya Rahman, Ya Nur, dan Ya Salam memantulkan cahaya yang menusuk kulit gaibnya. Sangabuana berusaha menyerang. Ia menyemburkan racun astral ke arah rumah Alia. Namun sebelum racun itu menyentuh tanah, suara lantunan surat Al-Falaq dari Alia memecah udara. "Wa min syarri ghasikin iza waqab." Cahaya dari tasbih Alia menyala. Di sekitarnya, bunga-bunga zikir yang tumbuh dari butiran tasbih lama mulai mekar, menyemburkan sinar yang tak terdefinisi oleh warna. Ular itu berteriak. Tubuhnya mulai terkoyak dari dalam. Ki Surya muncul, namun tidak utuh. Ia berjalan tanpa bayangan, wajahnya separuh manusia dan separuh asap. "Jangan musnahkan dia, dia adalah bagian dari kekuatanku." Alia menatapnya dengan teduh. "Dia bukan bagian dari kekuatan Ki Surya, dia adalah manifestasi dari ketakutanmu sendiri." Ki Surya maju dengan tubuhnya menyeret bayangan ular, tetapi saat ia menyentuh cahaya di sekitar Alia,
Tangannya meleleh menjadi asap yang berputar pelan. Ustadz Rahman melangkah maju. Ia tidak mengangkat pedang. Hanya satu lafaz ia ucap, Allahu Akbar. Dengan lafaz itu, kepala ular Sangyabuana terlepas dari tubuh Ki Surya, terbang ke langit, terbakar oleh pantulan zikir, dan meledak dalam cahaya keemasan. Ledakan itu tidak menyisakan dentuman, hanya riak lembut yang memantulkan lafaz Ya Latif ke seluruh desa. Ki Surya jatuh duduk, tubuhnya tersisa separuh bayangan. Aku kalah bukan karena zikir kalian kuat, tetapi karena aku tidak pernah mencintai. Alia mendekat, meletakkan tasbih kecil di hadapan Ki Surya. Kegelapan tidak harus dimusnahkan, tetapi harus diberi jalan kembali. Ki Surya menangis dalam wujud bayangan. Ia menyatu dengan tanah, menjadi jejak sejarah di Bukit Larangan. Hari itu, matahari terbit sangat pelan. Cahaya menyelimuti desa, burung-burung kembali bernyanyi. Anak-anak tertawa tanpa sebab. Dan dari musola, terdengar lantunan zikir yang tidak keras, tapi jelas. Alia menghadap langit, lalu berdoa. Ya Allah, terima kasih karena telah memberi aku cahaya, bahkan ketika aku merasa gelap. Fajar merekah perlahan di langit desa Sendang Laras. Untuk pertama kalinya sejak teror gaib melanda, sinar mentari terasa hangat dan bersih. Kabut malam lenyap tanpa sisa. Udara pagi bukan lagi penuh pertanda kegelapan, melainkan seperti doa yang dihembuskan dari langit kepada bumi. Penduduk bangun dengan senyuman. Tidak ada mimpi buruk, tidak ada bisikan asing, tidak ada bayangan hitam mengintai dari sudut jendela. Bahkan burung-burung berkicau lebih riang dari sebelumnya, dan tanaman yang sempat layu kini kembali tumbuh. Di surau tua, majelis cahaya berkumpul untuk salat subuh dan zikir syukur. Ustadz Rahman berdiri di mimbar, wajahnya cerah, tetapi mata menyimpan luka dan perjuangan. Di sampingnya, Alia duduk tenang, mengenakan kerudung putih yang bersinar lembut saat tersentuh cahaya mentari. Hari ini, kita tidak merayakan kemenangan, kata Ustadz Rahman lirih. Hari ini, kita bersyukur bahwa kita tetap berzikir meski dunia ingin membungkamnya. Zikir pagi pun dimulai. Lantunan ayat bergema, tidak lagi untuk melindungi, tetapi untuk memeluk. Suara-suara bersatu membentuk getaran cahaya yang menyelimuti desa seperti pelukan rohani. Di tepi desa, Bukit Larangan terlihat lebih terang. Batu-batu mistis di puncaknya ditumbuhi bunga-bunga cahaya, tumbuh dari butiran tasbih retak yang pernah gugur. Mereka mekar sebagai simbol cinta ruhani yang menang atas ambisi gelap. Para santri dan warga naik ke bukit, membaca doa dan menjadikan tempat itu sebagai bukit nurani, tempat tafakur dan pelajaran tentang keikhlasan. Bunyai Fatimah ditemani Bang Arif membuka kembali pesantren kecilnya yang sempat ditutup karena gangguan gaib. Di gerbangnya ditanam tongkat zikir bertuliskan Ya Sabur, tanda bahwa kesabaran adalah pelindung paling agung. Di rumah Alia, suasana begitu damai. Gadis itu kini menjadi magnet ketenangan. Anak-anak datang memeluknya tanpa sebab. Ibu-ibu meminta dia mendoakan mereka bukan karena Alia adalah tokoh gaib, tapi karena ia mewakili cahaya hati yang tak bisa dijelaskan. Setiap sore Alia duduk di musola, mengajarkan zikir ringan kepada anak-anak, menyisipkan cerita tentang jin, tasbih dan kekuatan doa. Tapi ia selalu menutup dengan satu kalimat. Kalau kalian takut, baca zikir. Tapi kalau kalian bingung, peluk orang terdekat. Karena cahaya suka berada di antara cinta. Sister Nahla, Kiai Rifan, dan Habib Zain bersiap kembali ke tempat mereka masing-masing. Sebelum berpisah, mereka bersepakat majelis cahaya akan tetap hidup. Bukan hanya untuk menangkal santet, tapi untuk menyebarkan pengajaran spiritual ke desa-desa lain. Sebelum berpisah, Habib Zain menyerahkan kitab Gendang Langit kepada Alia sebagai warisan. Ia berkata, kitab ini akan membantu kamu menjaga desa. Tapi ingat, jangan dipukul seperti alat. Bacalah, seperti puisi yang menari. Alia menunduk mencium kitab itu dengan penuh rasa syukur. Ki Surya Geni kini tidak lagi mengancam.
Tubuh astralnya telah terserap ke tanah Bukit Larangan. Namun tak ada yang membuangnya atau mengutuknya. Bahkan Ustadz Rahman memerintahkan agar satu doa khusus dibacakan setiap malam Jumat. Bukan untuk membangkitkannya, tapi untuk mendoakannya agar ruhnya diberi kesempatan mengenal cahaya. Tak semua musuh harus dilenyapkan. Kadang mereka cukup diberi tempat di antara doa. Di hari ke-7 setelah kedamaian kembali, satu kejadian simbolik menggugah semua warga. Di tengah lapangan desa, muncul pelangi berwarna emas keperakan. Tidak tinggi, hanya melengkung lembut di atas tanah. Penduduk berkumpul menyaksikannya. Di bawah pelangi itu, seorang anak kecil menaruh sajadah dan membaca zikir sederhana. Penduduk menangis. Mereka tahu, pelangi itu bukan sekedar fenomena alam. Ia adalah manifestasi bahwa cahaya telah menetap di desa, bukan sebagai tameng, melainkan sebagai teman. Malam itu, Ustadz Rahman ditemani Alia berjalan menyusuri sudut-sudut desa. Mereka melihat para pemuda memasang lentera zikir, ibu-ibu mengajarkan surah Al-Ikhlas kepada anaknya sebelum tidur, dan para lansia berbincang bukan tentang santet, tetapi tentang mimpi indah. Ustadz Rahman berhenti dan berkata pelan, "Dulu, aku takut kehilangan cahaya. Sekarang aku belajar bahwa cahaya tumbuh bukan di langit, tapi di hati yang ikhlas." Alias menyuman, menggenggam tangan ayahnya. Kita tak perlu pedang jika kita punya zikir. Musola kecil bersinar lembut dalam gelap malam. Tasbih retak yang pernah jatuh, kini tergantung di langit-langit, sebagai simbol bahwa luka tak menutupi cahaya, justru menjadi tempat cahaya tumbuh. Dan di desa Sendang Laras, sejak malam itu, tidak ada lagi yang takut gelap.